Marhaban bikum. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الوراء أم العجاب ولو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Takallam Arabia. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf kepada teman-teman karena saya sudah lama tidak upload video, karena memang ujian bagi YouTuber pemula yaitu adalah malasnya membuat sebuah video, karena saya sebagai YouTuber pemula merasa berat membuat video dan juga belum terkonsep dengan baik. Semoga kedepannya saya istiqomah untuk mengupload video yang berkaitan dengan edukasi bahasa Arab. Oke, kita masuk kepada pembahasan. Jadi bagi seseorang yang ingin belajar bahasa Arab, harus ada yang pertama adalah rasa suka, rasa cinta kepada bahasa Arab, agar setelah ada rasa itu tumbuh sebuah semangat untuk belajar mendalami bahasa Arab. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kelebihan bahasa Arab dari bahasa-bahasa yang lain. Oke, kita masuk pada pembahasan, yaitu adalah keutamaan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab memiliki beberapa keutamaan tersendiri di kalangan umat muslim, karena segalanya dari dalil-dalil ataupun sejarah itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Dan apabila teman-teman temui yang sekarang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, itu semuanya adalah terjemah dari bahasa Arab. Oke, keutamaan yang pertama yaitu adalah bahwasannya bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Sudah kita ketahui bahwasanya memang Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu kita sebagaimana muslim, mau tidak mau kita juga harus belajar bahasa Arab, karena di dalam Al-Quran tersendiri mengatakan inna anzalnal qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kalian berakal. Jadinya di dalam Al-Quran sudah ada suruhan untuk kita sebagai muslim untuk belajar bahasa Arab. Sebagaimana Al-Quran pedoman hidup bagi manusia, jadinya kita seorang muslim harus sedikit demi sedikit belajar bahasa Arab agar kita mengerti dengan beberapa isi yang ada dalam Al-Quran. Dan tak kalah pentingnya juga bahwasanya ibadah kita sehari-hari, yaitu adalah sholat, semuanya menggunakan bahasa Arab, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Setidaknya kita paham dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Jika kita sudah belajar bahasa Arab, maka otomatis semua bacaan-bacaan yang ada dalam gerakan sholat pasti kita akan memahaminya, karena ucapan di sana sekedar dasar-dasar dari ucapan-ucapan bahasa Arab. Dan kalau kita mau belajar sedikit saja, kita akan bisa memahami bacaan-bacaan sholat. Oke, yang kedua yaitu adalah bahasa Arab adalah bahasa Nabi Muhammad. Kalau dalam Arabnya berbunyi li'annani Arabiyyun, kata Nabi, karena saya diutus di negara Arab dan bahasa saya menggunakan bahasa Arab. Sebagaimana pedoman kita
Nabi Muhammad dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita diusahakan untuk meniru apa yang beliau lakukan, dan juga sebagian dari sunnah Nabi kita itu belajar bahasa Arab. Sebagaimana hadis Nabi menduduki kedua dalam rujukan pengambilan dalil, dan semuanya hadis Nabi itu menggunakan bahasa Arab. Dan oleh karena itu kita sebagai muslim juga ada anjuran untuk belajar bahasa Arab, karena Nabi juga menggunakan bahasa Arab. Turunan dari itu, semua kitab-kitab kuning, kitab-kitab rujukan Islam, hukum Islam, itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu sangat penting kita seorang muslim untuk mendalami bahasa Arab lebih tekun lagi. Oke, yang ketiga, dikatakan bahwasanya kita kalau sudah masuk surga nanti, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Arab. Tapi sebagian ulama menghukumi dalil ini dalil yang lemah. Oke, keutamaan bahasa Arab yang selanjutnya adalah bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa peradaban dan keilmuan Islam. Jadinya Islam memiliki sejarah yang sangat panjang, mulai dulu dari zaman Nabi Muhammad atau sebelum zaman Nabi Muhammad itu bahasa Arab sudah dikenal. Meskipun bahasa Arab dulu berbeda dengan bahasa Arab yang sekarang. Jadi bahasa Arab memiliki kelebihan tersendiri, terutama di peradaban. Kemudian juga bahasa Arab merupakan kunci dari keilmuan Islami. Semua kitab kuning, semua rujukan-rujukan Islam pasti bertuju kepada bahasa Arab. Jika seorang ulama ingin mendalami bahasa Arab, pasti mereka mendalami bahasa Arab, karena semua keilmuan Islam itu menggunakan bahasa Arab. Oke, di luar itu mari kita perhatikan di sekitar kita. Jika ada seorang yang memanjatkan doa atau di sebuah acara, pasti di sana ada lantunan doa setiap akhir acara. Bisakah teman-teman memahami kalimat-kalimat yang ada di doa tersebut? Jadi dengan kita belajar sedikit bahasa Arab, kita akan memahami apa isi dari doa ketika ada di sebuah acara itu. Jadinya contohnya, Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Itu kan basic, sangat sederhana. Allahumma rzuqna, ya Allah berikan kami rezeki, rizqan halalan, rizki yang halal, thayyiban yang baik. Seperti itu. Jadinya mari kita tumbuhkan rasa cinta kita, rasa keinginan kita untuk belajar bahasa Arab. Jadinya jargonnya begini, kalau salah satu ulama Islam mengatakan, jika kita menghadapi sebuah permasalahan, katakan dengan lantang, bahwasanya kita akan bisa, bahwasanya masalah itu gampang. Sama seperti bahasa Arab, kalau kita menganggap bahasa Arab itu sulit, maka di dalam pikiran kita bahwasanya belajar bahasa Arab itu sulit. Kalau kita menganggap belajar bahasa Arab itu mudah, maka yang kita hadapi akan menjadi mudah. Jargon yang kita pakai dulu di pondok pesantren yaitu adalah ketika seorang mengatakan al-arabiyah, itu jawabnya adalah sahlah. Artinya kalau ada yang mengatakan arabiyah, jawabannya sahlah. Sahlah artinya mudah. Jadinya kita menganggap bahwasanya bahasa Arab itu mudah.
Oke, sekian saja untuk video kali ini. Pantengin terus channel saya. Insya Allah kedepannya saya akan rajin mengupload video. Syukron wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.